One, two, three. One, two, three. One, two, three. SBC. Teman-teman, saya ngutip dari kata-katanya Pak Karno ya, untuk menghargai jasa-jasa pahlawan kita. Kita nggak mengikuti sih 17 Agustus 45 kemarin kejadiannya bagaimana, kita nggak tahu. Tapi kita tahu ada bukti-bukti sejarah yang menguatkan kita kalau Indonesia ini didapat bukan cuman bangun tidur terus Indonesia udah berdiri, bukan, tapi karena kita mau berusaha merdeka, akhirnya kita bisa 17 Agustus 45 bisa merdeka. Oke? Jadi tolong, suatu bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Oke? Kita sebagai generasi muda harus kasih yang terbaik lah untuk negara. Apa ya, dengan kita harus sukses. Oke? Bisa dilanjut? Oke, terima kasih. Yuk. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Semuanya siap, gerak. Tengah lencang kanan, gerak. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Ada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Laporan kepada pemimpin upacara oleh pemimpin barisan bahwa pasukan siap mengikuti upacara. Lapor, pasukan barisan siap mengikuti upacara. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali Pak. Siap, kembali. Giliran saya kali. Istirahat tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Cepat. Gerak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. Pengibaran bendera 17 Agustus 2016 telah siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
kepada Sang Merah Putih. Bermula. Roll. Akan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mari kita menundukkan kepala kita. Kita hormati jasa-jasa pahlawan yang telah gugur lebih dahulu untuk membela negeri ini. Silakan. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sambutan dari pembina upacara, pasukan diistirahatkan. Istirahat kembali. Selamat pagi. Terima kasih teman-teman SBC Group. Saya ingat 1 tahun kemarin upacaranya tidak seperti ini. Upacaranya asal-asalan. Tahun demi tahun, ini tahun pertama. Sangat luar biasa bisa mengikuti upacara dengan khidmat. Saya rindu ketika saya kembali ke bangku sekolah saya. Saya merasakan hal yang seperti ini itu hampir tiap Senin. Sangat luar biasa sekarang saya di sini dapat memimpin kalian. Ayo tunjukkan ke Indonesia kita banyak calon-calon pemimpin baru. Saya yakin di antara kalian semua pasti ada calon-calon yang baru itu. Tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik. Saya yakin pasti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Pagi ini saya memotivasi kalian, saya isi dengan motivasi. Tema ini adalah ketulusan dan kesungguhan. Tolong diperhatikan, tolong diperhatikan. Jadi temanya ketulusan dan kesungguhan. Ketulusan dan kesungguhan. Di sini ada artikel sangat luar biasa. Pernah saya share. Saya ingat 12 Oktober tahun 2014 saya pernah memotivasi dengan tema ini. Dan kemarin saya baca lagi, sangat luar biasa, sangat memotivasi saya lagi. Perlakukanlah semua pekerjaan seperti pekerjaan besar. Saya ulang. Perlakukanlah semua pekerjaan seperti pekerjaan besar. Karena walau sekecil apapun sebuah pekerjaan, tetapi kalau menerima sebuah dosis perhatian yang besar dan sebuah dosis kesungguhan yang besar, pekerjaan itu akan membuat kita menjadi orang yang biasa,
yang tahu-tahu mengerjakan sesuatu yang besar. Saya ulang, tolong dimengerti. Saya ulang, tolong dimengerti. Tolong dimengerti. Perlakukanlah semua pekerjaan seperti pekerjaan besar. Karena walau sekecil apapun sebuah pekerjaan, tetapi kalau menerima sebuah dosis perhatian yang besar dan sebuah dosis kesungguhan yang besar, pekerjaan itu akan membuat kita menjadi orang yang biasa, yang tahu-tahu mengerjakan sesuatu yang besar. Sangat luar biasa. Kita memang diharuskan untuk bersabar. Tolong diperhatikan, tolong diperhatikan, tolong diperhatikan. Saya tahu kalian seperti ini. Ketika kalian meremehkan sebuah motivasi, percaya saya, kalian sama dengan kendaraan yang kurang bensin. Karena untuk menuju kesuksesan kita butuh motivasi dan kita butuh yang namanya bensin. Oke, ini bensin. Tolong diperhatikan, ini bensin. Kita memang diharuskan untuk bersabar. Kita memang diharuskan untuk berfokus pada yang membahagiakan orang lain. Saya ulang, kita memang diharuskan untuk bersabar. Kita memang diharuskan untuk berfokus pada yang membahagiakan orang lain. Saya garis bawahi, membahagiakan orang lain. Tetapi pekerjaan itu akan membuat kita menjadi orang biasa yang tahu-tahu mengerjakan sesuatu yang besar. Namun kita tidak bersabar dengan mengatakan bahwa itu akan butuh waktu atau pekerjaan itu akan memakan waktu, sehingga kita akan menunggu sampai kita mencapai usia tertentu untuk berhasil, dan kita menggunakan waktu untuk menanti hasil dari pekerjaan kita. Teman-teman, tanpa kita sadari, waktu terus berjalan. Ketika kita melakukan hal-hal sesuatu yang biasa, sesuatu yang pada umumnya sesuatu orang lain yang melakukannya hampir sama dengan kita, atau kita melakukan hampir sama dengan orang lain, percaya saya, kesuksesan pasti akan jauh dari kita. Kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan orang-orang yang sibuk bekerja melakukan sesuatu yang kecil dengan kesungguhan yang besar, sebetulnya sedang menanti sesuatu yang lebih pasti, yaitu orang biasa yang tahu-tahu melakukan sesuatu yang besar. Saya ulang, dan orang-orang yang sibuk bekerja melakukan sesuatu yang kecil dengan kesungguhan yang besar, sebetulnya sedang menanti sesuatu yang lebih pasti, yaitu orang biasa yang tahu-tahu melakukan sesuatu yang besar. Saya masih ingat ketika 12 tahun kemarin. Saya masih ingat ketika 15 tahun kemarin ketika saya habis lulus SMA. Saya habis lulus SMA, saya bingung saya mau kemana. Saya mau kuliah tidak ada biaya, saya mau melanjutkan sekolah atau bekerja di mana, saya juga bingung mau bekerja di mana. Saya beruntung ada salah satu keluarga saya mau menerima saya, mau mengajari saya, mau mendidik saya, hingga saya sekarang berdiri di depan kalian. 15 tahun terus terang tidak mudah jalan yang saya lalui. Di situ ada manis, ada pahit, tapi sangat luar biasa. Jika saya bisa lihat ke belakang flashback, hari ini saya dengan bangga saya ngomong, saya sudah melakukannya dengan baik. Ayo teman-teman semua yang ada di sini, ayo tim yang ada di sini, lakukan semua yang terbaik. Percaya saya, tidak hari ini, tidak besok, tidak lusa, tidak bulan depan, tidak tahun depan, kita tidak akan tahu sukses kita kapan, kita berhasilnya kapan, kita tidak akan tahu. Tapi percaya, Tuhan Maha Adil. Ketika apa yang kalian lakukan memang benar-benar dari hati, ketulusan kalian, keikhlasan kalian, percaya saya, sukses akan ada pada kalian. Ada salah satu contoh sangat luar biasa, sangat menginspirasi. Tolong diperhatikan. Dikisahkan ada dua orang pemuda yang sedang mencari pekerjaan di kota. Karena sulitnya mencari pekerjaan yang layak, mereka bekerja di sebuah proyek pembangunan untuk perumahan elit. Namun, walaupun mereka bekerja di tempat yang sama, tugas yang mereka dapatkan berbeda. Pemuda pertama dengan tubuh besar disuruh oleh mandor untuk mengerjakan pekerjaan yang terlihat mudah, yaitu membuat beberapa pintu
dan jendela yang terbuat dari kayu. Dan pemuda kedua yang terlihat lebih kecil dari pemuda pertama justru disuruh oleh mandor mengerjakan pekerjaan yang terlihat sulit, yaitu menyusun batu bata dan mengaduk semen. Mendengar apa yang dikatakan Pak Mandor, pemuda pertama pun merasa bahagia karena ia merasa pekerjaan yang diberikan terlalu mudah, mengingat badannya yang besar sehingga menurutnya tidak perlu sungguh-sungguh dalam bekerja. Sedangkan pemuda kedua mereka merasa pekerjaan yang diberikan Pak Mandor sebagai tantangan yang harus diselesaikan dan perlu kesungguhan untuk menyelesaikannya. Dan setelah pembagian tugas selesai diberikan Pak Mandor mengantar pemuda pertama menuju tempat bekerjanya. Dan betapa kagetnya pemuda ini ketika dia melihat pintu dan jendela yang harus diselesaikan berbentuk ukiran yang mempunyai tingkat kerumitan cukup tinggi karena desain rumah yang akan dibuat bergaya tradisional. Pak Mandor kemudian memanggil salah satu pekerjanya dan berkata, "Pak, tolong ajarkan pemuda ini mengukir dengan baik ya." "Baik Pak," kata pekerja tersebut sambil membawa pemuda pertama tadi menuju tempat di mana tergeletaknya kayu yang harus diukir. Dan karena sikapnya yang tidak sungguh-sungguh saat mengerjakan pekerjaan yang dianggapnya mudah, membuatnya berulang kali melakukan kesalahan meski telah diajari berulang kali. Hal yang berbeda justru terlihat dari pemuda kedua. Tampak dari jauh dia melakukan pekerjaan tanpa melakukan kesalahan meski hanya sekali diajarkan. Karena pemuda kedua terlihat mudah untuk memasang batu bata, terbesit niatan dari pemuda pertama untuk bertukar tempat agar kesalahan yang dia lakukan saat mengukir tidak ketahuan oleh mandornya. Dan dia pun menghampiri pemuda kedua tadi. "Hei kawan, kau terlihat lelah, jadi izinkan aku untuk menggantikanmu menyusun batu bata ini, dan kamu silahkan istirahat di sana sambil menggantikanku untuk mengukir kayu," kata pemuda pertama. Pemuda kedua pun menyetujuinya, dan pergilah pemuda kedua menuju tempat di mana tergeletaknya kayu yang harus diukir. Dan sore hari ketika Pak Mandor melihat hasil kerja beberapa pegawainya, dia melihat ada satu pintu yang terlihat bagus ukirannya. Dan kemudian sambil memegang pintu tersebut, dia pun bertanya kepada semua pegawainya, "Siapa yang mengukir pintu ini?" "Pemuda ini Pak," kata salah satu pegawainya sambil menepuk pundak pemuda kedua. Kemudian Pak Mandor menghampirinya dan bertanya, "Nak, bagaimana kau bisa melakukannya?" "Sederhana Pak caranya, kuncinya adalah bekerja dengan ketulusan dan kesungguhan. Karena saat kita mendengar apa yang diajarkan dengan hati yang tulus, maka kita akan mudah memahaminya. Dan setelah kita memahami bagaimana caranya, kita tinggal bekerja dengan kesungguhan agar hasil yang diciptakan menjadi karya yang luar biasa." Sangat luar biasa dari contoh cerita di situ, teman-teman. Lebih sering daripada ketika kita merasa bahwa pekerjaan yang kita dapatkan itu lebih mudah dari kemampuan yang kita miliki, kita lebih sering menyepelekannya dan tak mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Padahal semudah apapun pekerjaan yang kita lakukan akan terasa sulit jika kita mengerjakannya tidak dengan kesungguhan. Begitupun juga sebaliknya. Ingatlah, bahaya terbesar untuk kita semua bukan karena pekerjaan kita terlalu sulit sehingga kita kesulitan mengerjakannya, tetapi karena pekerjaan kita terlalu mudah sehingga kita tidak sungguh-sungguh mengerjakannya. Jadi sudah selayaknya jika kita tidak ingin terjebak dalam bahaya terbesar dalam kehidupan yang disebut kegagalan, kita harus mengerjakan pekerjaan dengan ketulusan dan kesungguhan terlepas dari mudah atau susahnya pekerjaan yang akan kita kerjakan. Sangat luar biasa, teman-teman. Semoga artikel pagi ini, bahan motivasi pagi ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Apa yang teman-teman kerjakan, apa yang teman-teman lakukan bisa bermanfaat buat teman-teman di masa depan teman-teman. SBC tidak jamin kalian untuk sukses, tapi yang bisa jamin kalian untuk sukses adalah diri kalian sendiri. Pembacaan doa.
puji bagi Tuhan Yang Maha Esa. Kau masih berikan kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Amin. Untuk mengikuti upacara 17 Agustus atau kemerdekaan Republik Indonesia. Kami berdoa untuk para pahlawan yang gugur di medan peperangan. Kiranya mereka semua mendapat tempat yang terindah di sisimu dan Engkau di surga. Semoga semua jasa-jasa pahlawan bisa kami jadikan pedoman untuk kami melangkah dan menjaga tanah air, agar bisa terus maju dan berkembang menjadi negara yang disenangi, dihormati, tidak hanya oleh negara di sekitar kami, tapi juga oleh semua negara di seluruh dunia. Amin. Kami berdoa khususnya untuk generasi-generasi muda saat ini, Tuhan. Engkau tahu, Tuhan, saat ini banyak di antara kami yang moral dan akhlaknya mulai jelek. Banyak di antara kami yang sering melakukan hal-hal yang negatif atau buruk, malah dianggap hal yang biasa. Kami yang jauh dari sempurna, kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Dalam nama-Mu, Tuhan, kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Amin. Laporan kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Kawan, upacara bendera 17 Agustus 2016 telah selesai dilaksanakan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, Rat, Rat, Rat. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, gerak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Semuanya berbarisan. Set.